Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ridho Safitri Mela. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SD Gimik Utau. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran yang merupakan tugas akhir dari PPG Daljab IAKN Ambon 2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap! Tepuk selamat pagi. Otak ini, hati ini, mulut ini, mau bilang kata ibu. Oke, satu orang kita jalan doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita berdoa, kita angkat satu lagu doa Yabes. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih penyertaan dari rumah kami masing-masing hingga tibakan kami di sekolah dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Indah dan firman kami, haleluya, amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ya. Agnes Gloria Weni. Hadir. Elizabeth Gutierrez Pinto. Hadir Ibu. Gonzales Magang. Hadir Ibu. Jaira Flora Tambada. Saperinus Tamono. Hadir Ibu. Stefanus Nisa. Hadir Ibu. Alin Hano. Hadir Ibu. Densi Paul. Hadir Ibu. Risha Fatbano. Hadir Ibu. Rosa Wange. Hadir Ibu. Tersia Ganu. Hadir Ibu. Herodian Rasa. Hadir Ibu. Oh ya, satu orang dari ini. Kita. Silakan. Silakan, bantu. Mari. Coba buka di Lukas 10. Lukas 10 ayat 25. Dan yang lain membuka Yohanes Yohanes 3 ayat 16. Yohanes.
dan sikap peduli dan rendah hati kepada semua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba satu orang baca Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah Coba berdiri. pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke. Jadi apa yang kita pahami dari ayat tadi? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi dari ayat yang tadi dibilang Lukas 10 ayat 25. Kita seorang hamba yang murah hati. Oh ya. Oke, jadi dia bicara tentang yang murah hati. Murah hati berarti bagaimana? Murah hati itu yang bagaimana? Oke, berarti dia mau menolong sesama, dia mau mengampuni, dia baik terhadap orang lain, ya toh? Kemudian nanti setelah ini kita akan saling berdiskusi. Kan sudah bagi dalam kelompok ya, jadi tidak apa-apa. Nanti kita akan diskusi tentang ini, tentang sikap saling mengasihi dan menghargai. Ya, ibu akan kasih gambar soal untuk dikerjakan, kemudian kalian diskusi, lalu kita akan bahas bersama. Oke. Empat atau dua saja? Dua. Ya. Ada dua pokok masalah yang kita akan bahas bersama. Pertama, ditulis ya. Pertama, apa perbedaan yang anak-anak pahami? Ditulis. Tidak punya yang tidak punya ini. Apa perbedaan yang anak-anak pahami terkait sikap peduli dan rendah hati kepada sesama? Perbedaan yang kamu ketahui tentang atau pahami terkait sikap peduli dan rendah hati. Kalau tidak sempat nanti bisa tanya teman sekelompok. Ya. Apa perbedaan yang anak-anak pahami terkait sikap peduli dan rendah hati kepada sesama manusia maupun yang tidak peduli dan rendah hati? Nanti semua harus aktif ya dalam kelompok. Nanti ini hati kepada manusia, rendah hati kepada sesama manusia maupun yang tidak peduli dan rendah hati. Yang kedua, sabar ibu. Ya. Kalau suara ibu kurang besar, sampai ya, baik masih besar. Yang kalau terlalu cepat kasih tahu supaya ibu agak pelan. Yang kedua kan? Oh, kepada sesama manusia maupun yang tidak peduli dan rendah hati. Yang kedua, makna atau arti kasih Allah. Makna atau arti
Oke, kalau sudah silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Satu kelompok bisa ini. Ibu kasih contoh. Contoh, boleh. Kalau bisa ya. Jadi yang kalian pahami tentang sifat kedua dan generasi dan sifat bagaimana itu yang Sudah diskusi sama kamu sama. Bedanya diskusi. bisa bagus. Boleh. Kalau bisa disimpulkan memang dari dua soal yang kalian tulis dan disimpulkan untuk kelompok kesimpulan dari kelompok kami seperti ini. Memang bisa. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok disertakan angka di belakang. Yang sudah? Sudah. Oke. Apa yang sudah? Coba angkat tangan. Yang sudah. Baru satu. Dua. Oke. Tidak apa-apa ya. Itu Ya. terus kerjakan. Yang sudah boleh. Siapa mau mulai? Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya berikan waktu kepada beliau. Satu nama-nama Narin Desi. Soal apa perbedaannya anak-anak Islamet terkait peduli dan merendah hati kepada sesama manusia maupun yang tidak peduli dan rendah hati? Jawab, sikap peduli. Peduli adalah sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Contohnya membantu teman yang terluka, memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Rendah hati adalah sikap yang menunjukkan kerendahan hati dan tidak sombong. Contohnya mengakui kelebihan orang lain, tidak membicarakan kebaikan diri sendiri. Soal nomor 2, makna atau arti kasih Allah kepada manusia. Makna kasih Allah adalah Allah selalu ada untuk manusia, memberikan arahan, perlindungan dan bimbingan. Contoh kasih Allah diwujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa manusia. Sekian dari teman-teman. Jika ada saran atau pertanyaan, kami berikan waktu. Silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ada? Jelas ya? Ada? Silakan. Yang 1. Kemana? Kelompok 3? Sudah benar. Tidak rendah hati? Ya, itu penjelasan
atau menjelaskan. Tidak rendah hati. Contoh apa itu rendah hati? Ya, contoh rendah hati. Contohnya mengakui kelebihan orang lain, tidak membicarakan kebaikan diri sendiri. Oke, itu jawabannya. Bisa? Diterima? Bentar. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian dari kami kembalikan kepada Ibu. Ada lagi kelompok 2. Silakan perkenalkan nama. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kelompok ke atas. Membuktikan hasil diskusi kita akhir. Soal apa perbedaan yang Anda pahami terkait sikap peduli dan rendah hati pada sesama manusia maupun tidak peduli dan rendah hati? Jawaban nomor 2, makna atau arti kasih Allah kepada manusia. Jawaban nomor 1, sikap peduli dan rendah hati sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap peduli terhadap sesama: membantu teman yang sedang kesulitan, memberikan perhatian kepada orang yang sakit atau sedih, berbagi dengan orang lain. Contoh sikap yang tidak peduli terhadap sesama: tidak mau membantu teman yang sedang kesulitan, tidak peduli tentang perasaan orang lain, hanya memiliki diri sendiri. 2, makna kasih Allah terhadap manusia adalah sebuah konsep yang sangat dalam dan luas dalam banyak agama. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang tanya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Mengapa kita harus saling menolong? Membantu teman yang sedang kesulitan, memberikan perhatian kepada orang yang sakit atau sedih, berbagi dengan orang lain. Kenapa? Kenapa? Karena Tadi apa pertanyaannya? Kita akan berkata karena kau menolong semua penting baik hidup masyarakat. baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami bertiga. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban. Soal apa perbedaan yang anak-anak pahami terkait sikap peduli dan rendah hati kepada sesama manusia maupun yang tidak peduli dan rendah hati. Nomor 2, jawaban nomor 1, peduli. Contoh baik hati: seorang anak melihat temannya jatuh dari sepeda lalu dia segera membantu temannya berdiri dan membersihkan lukanya, dan dia juga menghibur temannya yang menangis. Tidak peduli. Contoh bergerak. Buru. Seorang anak melihat sampah berserakan di gereja, tetapi dia mengabaikan dan terus bermain, meskipun itu bisa
membuat lingkungan gereja baik. Nomor 2, makna atau arti kebersihan Allah kepada manusia. Kasih Allah. Dan jawaban rendah hati, seorang anak memenangkan lomba lari tapi tidak pamer terhadap teman-teman. Nomor 3, kasih yang sempurna, tidak bersyarat, dan pengorbanan yang mendalam yang tujuan dengan memberikan keselamatan, mengampuni, dan menawarkan kesempatan untuk hidup yang baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau berkritik. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan bertanya. Berikan contoh konkret sikap rendah hati terhadap sesama. Berikan yang contoh konkret. Contoh nyata. Sikap rendah hati kepada sesama. Contoh yang real, yang nyatanya yang bagaimana? Yang konkret. Ya, konkret itu nyata ya. Ya. Contoh sikap rendah hati, seorang anak memenangkan lomba lari tetapi tidak pamer terhadap teman-teman. Jadi sikap dia menang lomba, tapi dia sombong, dia pamer dengan kawan. Itu ya maksudnya. Ada lagi. Yang kali. Sikap rendah hati itu yang berbeda di kelas. Misalnya teman yang sebelah mempunyai barang baru tetapi tidak pamer terhadap teman. Nah, seperti itu. Bisa ya? Ya. Ada yang tangan. Baik, terima kasih. Ya, kamu bagian dari Oke, tepuk tangan buat semuanya. Hari ini kita banyak belajar ya tentang sikap, peduli sesama, dan rendah hati, menghargai. Jadi dari semua yang sudah kita pelajari bersama, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa? Kesimpulan dari yang tadi kita bahas bersama 3 kelompok ini, ada yang bisa? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Kesimpulannya, menolong sesama adalah panggilan bagi setiap orang Kristen. Nah, oke. Masih ada? Pas. Masih ada dari kelompok lain? Silakan. kesimpulan yang penting. Sikap peduli adalah tentang tindakan nyata untuk meringankan beban atau menunjukkan perhatian kepada orang lain. Oke, bisa. Tepuk tangan buat semua. Jadi tadi ada yang bilang sikap itu, apa tadi? Sikap Menolong sesama adalah panggilan bagi setiap orang Kristen. Jadi menolong sesama itu panggilan kita sebagai orang Kristen ya. Contoh tadi, Samaria tadi. Anak-anak tahu kan dia punya cerita? Tahu kan? Sekolah minggu toh? Ya. Oke, jadi dia menderita terluka parah. Lalu orang-orang sampai ada yang peduli. Tapi ada orang Samaria kan? Nah, coba buka lagi tadi. Luka dari ayat 25 sampai 37. Sudah ya? Jadi ada yang orang yang terluka parah di pinggir jalan, ada orang lewat, kenapa? Orang lewat, itu orang pertama. Orang yang kedua buat apa? Orang yang kedua dia lihat ini orang yang terluka parah, dia buat apa? Di Lukas tadi.
melukainya lalu membalut luka-lukanya. Zaman sekarang ada orang begitu. Misal jalan-jalan kita lihat ada orang celaka di situ, terus jalan lewat terus. Atau ada yang tolong dia doa, aduh kemana nih? Betul pilih orang yang keberapa? Kedua. Anak-anak kalau ketemu yang begitu pasti jadi orang yang keberapa? Kedua. Kedua ya. Terus kedua, ya tadi dalam ceritanya itu ya. Orang yang ketiga dalam kisah kita tadi itu sungguh luar biasa loh. Dia lihat itu orang yang terluka parah, dia buat apa? Dia ambil itu orang, dia bawa penginapan. Terus dia rawat itu orang peluka. Zaman sekarang ada kok orang yang paling begitu? Karena ada ya. Susah toh? Susah. Terus dia rawat. Nah, kasih Kristus itu sama seperti ini pesannya. Sama. Tentu ini semua orang yang berdosa, semua orang berdosa, tapi karena begitu besar kasih Allah tadi kan di Yohanes 3 ayat 16 itu ada apa? Coba satu orang buka coba baca Yohanes 3 ayat 16. Orang begitu besar kasih Allah kami sehingga ia telah mengaruniakan Tuhan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa dan kami selalu hidup. Amin. Hebat di luar kepala nih, udah hafal. Tepuk tangan dulu. Jadi karena begitu besar kasih Allah dunia ini, jadi di antaranya anak-anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk tebus dosa semuanya. Ya, contohnya ada yang mencuri, ada yang mabuk, ada yang orang, punya banyak sekali. Ya toh? Ya, tipu ya toh? Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Satu hari pasti lebih dari satu dosa yang kita. Tapi karena Allah itu mengasihi kita, jadi dia suruh Tuhan ini dia suruh Yesus datang untuk jadi penebus buat kita. Kalau anak-anak mau rajin baca di Alkitab itu kan dibilang. Jadi zaman di budaya orang Yahudi, orang kalau disalibkan itu orang yang terlalu bersalah. Itu orang kalau hukuman sedangkan masuk penjara atau ada pengadilannya, jadi dulu terus masuk penjara. Kalau zaman dulu itu salib, hukuman saat itu salib, disalibkan. Nah untuk disalib kan ada proses dari disiksa dulu, dipukul sampai seluruh berdarah-darah. Kalian nonton penontonnya suka? Ya. Dipukul sampai semacam hancur, baru dipukul salib. Itu salib itu dibukai terlalu berat. Kalau kalian mau cari, mau pelajari di sekarang kan ada YouTube tau? Iya. Sekarang semua punya HP, bisa nonton, bisa cari tahu. Salib itu terlalu beratnya waktu itu. Jadi bisa dilihat dipukul lagi itu salib jalan berapa kilo itu, baru dia sampai di bukit sana dipakul lagi. Nah setelah hanya luka karena Kristus gila sakit, apalagi karena paku, ya toh? Iya. Digantung lagi. Setinggi itu disalib, lu bayangkan toh? Ngeri ke sana. Sakit juga. Disalibkan, kemudian darahnya sampai bercucuran. Nah, kalau zaman dulu itu darah itu untuk menghapus dosa. Kalau di perjanjian lama itu kan, untuk menghapus dosa itu kesalahan darah hewan, ya kan? Dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Jangan dulu di perjanjian lama. Nah, kalau yang di perjanjian baru, Allah mengubah peraturan itu. Dia pakai darahnya Yesus Kristus. Ya, yang dia utus anaknya yang tunggal itu yang Yesus Kristus untuk menebus semua dosa manusia. Jadi sekali, makanya di Alkitab bisa bilang sekali darah Yesus tercurah untuk semua manusia. Sampai sini semua mengerti? Ya. Jadi untuk membalas kebaikan Tuhan buat ketong yang berdosa ini apa yang kita buat? Dengan melakukan seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu apa? Mengasihi manusia. Tuhan punya peraturan dari semua banyak aturan yang dikasih dalam Alkitab cuma satu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang tahu? Ada orang yang bertanya, ini guru. Kalau kalian baca situ ya ada kisah tentang Tuhan Yesus toh. Dia pengajaran, ada yang tanya, ada yang mau mencoba dia guru. Menurut hukum Taurat, hukum apa yang terutama? Ingat, hukum apa yang terutama? Terus yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu. Apa lagi? Dan dengan segenap kuasa hatimu. Nah, ada apa toh? Ya. Terus dia bilang, ini sama lagi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
kasih loh, menghargai, rendah hati. Apa yang anak-anak temukan? Ada hal baru ya kalian temukan ke sana? Ada? Apa itu? Mengasihi, rendah hati. Apa lagi? Sesama saling peduli. Contohnya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang ketemu hari-hari apa? Yang tadi rendah hati, menolong sesama. Itu yang pertama. Menolong, contohnya menolong kakak memasak. Nah, tuh itu kayak ketemu dengar kayak lucu, tapi itu betul ya itu. Menolong kakak masak kayak dia lagi mungkin dia mau di kuliah terus ketemu sudah buat bapak. Apa salah sih teman dia masak? Betul kan? Ada lagi di rumah? Membantu orang tua, Apa bantu? membantu membersihkan kebun. Nah, bantu bersihkan kebun. Atau kebun tanggung jawab di rumah. Lu bantu sapu itu tuh. Membantu. Membantu orang tua, peringatkan sama orang tua. Dia sudah capek-capek menekan kita lagi, suka makan kita lagi, baru kita hanya tidur bangun sah. Lagi enak kan? Itu udah ada? Iya. Iya. Artinya kita tahu bersyukur dengan bantu orang tua masak kan, sapu kan, bersihkan kamar kan, tanpa harus disuruh orang tua. Satu lagi yang paling penting yang menyangkut dengan anak sekolah apa? Untuk membalas kebaikan orang tua. Membantu sekolah dengan benar. Belajar dengan Kebun. setiap hari sekolah ke sekolah, kalau sakit dengan izin, tapi kalau yang masih sehat ya datang sekolah itu bagian dari reform baik dan betul. Orang tua sudah kasih sekolah kita harus sekolah dengan baik. Oke? Sampai sini semua jelas ya? Ya. Jelas. Nah, jadi tadi sudah temukan hal baru. Rasanya bagaimana? Senang. Sangat senang. Ketemu ibu senang pesan deh. Apa lagi? Bahagia. Iya. Habis ini, nah kelebihan dari materi kita hari ini yang kita sudah pelajari. Apa? Kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa berdiskusi dengan teman dengan baik Nah, betul, berdiskusi, bisa tanya jawab, bisa saling tukar pikiran gitu. Nah, sederhananya toh. Terus kelemahannya apa? Ibu tuh kadang-kadang dia gampang ibu, tapi mau prakteknya kayak susah kan? Hah? Terus tadi bilang mengampuni orang yang gitu kayak dia, kalau beta ampuni dia. Bisa? Tidak. Tidak ada. Ada yang lain tidak ada. Oke, beta harus sakit. Nah, ibu masa memang memaafkan dia. Betul. Kenyataannya begitu ada kan? Ada. Tapi cuma perintah Tuhan tetap harus mengampuni. Oke. Ada yang pakai jam atau pegang HP sudah jam berapa? Jam 10. Oke. Terus harapan ke depannya apa? Setelah belajar ini harapan tadi kelemahannya ibu ketemu saya mampu buat itu. Katanya memang Tuhan bisa mengampuni, tapi mungkin kita susah. Tapi harapan ke depan apa? Bisa mengampuni. Bisa mengampuni. Berdoa Tuhan tolong kasih tetap kekuatan supaya bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan punya aturan jelas. Ampunilah kesalahan orang supaya kesalahanmu juga diampuni oleh Allah. Itu dia punya perintah Tuhan. Ya. Oke, sampai sini sudah? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin hari ini pertemuan kita selesai sampai di sini. Minggu depan pertemuan kita berikut. Nanti bagaimana? Oh. Jadi minggu depan kita akan belajar lagi tentang materi yang akan disampaikan. Jangan lupa bawa kitab, siapkan segala sesuatu dengan baik ya. Tugas-tugas yang tadi dikasih dikumpulkan ya.
1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ibu dan teman-teman, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa terima kasih penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami dari sekolah hingga tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan baik. Ini adalah permohonan kami, haleluya, amin. Terima kasih. Ayo.